Ada reportase yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu paling males di dunia. Untuk lebih kebiasaan buruk orang Indonesia yang harus diubah. Nomor 1, mencampuri urusan orang. Jadi anak di Indonesia itu sepertiganya itu guling-guling, main HP, nggak punya tujuan hidup. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Kampung Girl Channel, teman-teman ya. Dan video ini sangat membuat saya itu sangat meresahkan sih, teman-teman. Saya pun sangat tertarik untuk menonton video ini karena ini berkaitan dengan kebiasaan orang Malaysia dan Indonesia. Katanya si Mas Koko RI, orang Malaysia itu malas-malas. Dan ya pokoknya banyak lah perkataan-perkataan yang dibantai oleh isi kandungan video ini tentang siapa sih Koko RI ini. Benar gak pernyataan-pernyataan daripada Koko RI tentang Malaysia? Oke, seperti videonya, jom kita play bersama, let's go. Masyarakat Indonesia. Jadi ada reportase yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu paling males di dunia. Untuk lebih kebiasaan buruk orang Indonesia yang harus diubah. Nomor 1, mencampuri urusan orang. Jadi anak di Indonesia itu sepertiganya itu guling-guling, main HP, nggak punya tujuan hidup. Mengatakan Malaysia orangnya malas, sebenarnya mereka nih tidak ada lagi bahan ya untuk berdebat. Gila. Mantap ya. Oke teman-teman, silahkan di subscribe channel daripada Kampung Girl Channel. Oke. Beberapa malas masyarakat Indonesia. Jadi ada reportase yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu paling males di dunia. Untuk lebih spesifik, malas jalan kaki. Kalian pasti tahu ada beberapa studi yang mereportase bahwa manusia itu harus jalan kaki setidaknya 10.000 langkah setiap harinya. Sedangkan manusia di Indonesia secara rata-rata hanya 3.515 langkah. Apa jangan-jangan warga 62 sudah mempunyai penelitian sendiri di mana tidak butuh tuh namanya 10.000 langkah setiap harinya? Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian benar kita itu manusia termalas di dunia? Komen. Pekerjaannya tidur, nggak mau usaha, nggak mau kerja, nggak mau bisnis, bikin status WA, akan indah pada waktunya. itu namanya harapan apa angan-angan? Tiba-tiba akan indah pada masanya akan indah pada waktunya, teman-teman. Itu prinsip orang Indonesia, padahal pemalas. Angan-angan. Nggak mau syuting, nggak mau podcast, nggak mau apa, bikin status, besok juga akan kaya pada waktunya. Itu namanya angan-angan. 4, kebiasaan buruk orang Indonesia yang harus diubah. Nomor 1, mencampuri urusan orang lain. Nomor 2, menghujat. Betul. Sekarang nih jika saya nampak video menghina Malaysia, saya blok terus. Bagus gak payah dengan. Sebab peramai sangat yang seperti itu. Bukan 4 saja, lebih dari itu. Ini gambarnya Koko RI loh. Membuli dan caci maki pada orang Misteri. lain. Mari sini Nomor dengar. 3, suka iri dan dengki atas pencapaian orang lain. Nomor 4, selamat Indonesia menjadi negara nomor 1 dengan orang-orang yang paling malas jalan kaki di dunia. Ingat, ini prestasi. Jangan sampai kita terpengaruh, harus malu dengan prestasi ini. Nomor 1 ya nomor 1. Jadi kita harus merayakan. Kenapa orang Indonesia malas jalan kaki? Gini, ini ada teknologi yang namanya mobil, motor, bahkan ada ojek online. Kita memanfaatkan dong. Kalau negara lain tidak mau memanfaatkan, bukan salah kita. Dan yang kedua, teman-teman di luar negeri itu harus paham sejarah kita. Dulu kita disuruh jalan kaki panas-panasan, kerja rodi, romusa. Itu di zaman penjajahan. Ini kita merdeka. Kita tidak boleh lagi menderita seperti dulu. Oleh karena itu, maka itulah alasan kenapa kita malas jalan kaki. Untuk merayakan kemerdekaan. Iya sih sebenarnya teman ya. Orang Indonesia tuh pemalas. Belanja saja itu suami ikut belanja itu gak mau, teman. Malas dan kurang pede. Kalau di Malaysia beda. Jalan kaki, suami istri bisa belanja. Kalau di Indonesia semuanya dipasrahkan kepada istri. Padahal pekerjaan istri di rumah itu sangat banyak sekali. Sedangkan suami itu malas. Apalagi tidak hanya itu. Anak muda sekarang mainnya cuma rebahan, handphone, game, bekerja malas, makan, minta ke orang tua. Itu faktanya loh. Anak sekarang seperti itu di Indonesia.
betul kau orang Melayu ni malas? Orang Melayu Kalau bab malas tu dia ada beberapa kategori dah. Kalau dia memang malas nak buat, memang malas. Tapi kalau betul-betul dia nak buat, dia buat sampai dia penat. Orang Melayu kalau nak berniaga ataupun nak buat kerja apa, kalau dia nak, dia buat. Kalau dia malas, dia memang malas. Thank you very much bang. Bang, betul kau kata orang Melayu ni pemalas? Siapa yang kata? Siapa yang kata? Ya cetak kot. Dia individual lah kan. Bukan pasal race tu kan. Melayu ke, orang Minang ke, orang Batak ke kan. Kalau dah malas sifat dia memang malas juga Tapi ada doa dia. Doa hilangkan jauh pada sifat lesu ni malas ni semua kan. Jauh pada hutang pun ada doa dia juga. Dia satu sekali ada doa tu. Boleh cari lah insyaAllah. Ya. Boleh. Komen kalau betul Melayu pemalas, silahkan. Orang Malaysia pemalas. Betul ke Miss N? Nah, ada yang tanya. Oke, Miss N nak bagi tahu saya punya pendapat. Ya, tolong jangan disangkut pautkan dengan mana-mana account karena ini adalah real saya punya tanggapan ya. Jadi macam ni. Orang yang mengatakan Malaysia orangnya malas, sebenarnya mereka ni tidak ada lagi bahan ya untuk berdebat. Sehingga kata-kata yang tidak masuk akal ini keluar ya. Kenapa saya cakap tidak masuk akal? Karena yang kerja di sini bukan satu orang dan kerjanya dengan orang Malaysia yang bayar gaji. Jadi kalau orang Malaysia malas, dari mana dia orang dapat duit kalau nggak kerja? Ya? Betul. Kalau tak ada kerja macam mana nak bayar gaji? Betul. Macam mana nak membangun negara? Betul. Macam mana nak bangun jalan raya? Macam mana mau meningkatkan public transport yang kalian guna di negara ini? Betul sekali. Ya? Iya, masuk akal. Malas itu sifat manusia, pemalas itu orangnya. Bentar teman. Orang Malaysia pemalas, kita harus berpikir ke sini temennya. Kalau untuk orang Malaysia pemalas, benar apa yang dikatakan oleh kakak. Apa yang mau nak buat bayar gaji mereka yang dari Indonesia temennya. Kalau mereka pemalas, mungkin juga mereka pemalas tapi banyak duit. Berbeda ini ya. Di Indonesia pemalas tapi gak ada duit. Aduh, bingung teman-teman ya. Pemalas plus tidak ada duit. Indonesia pemalas plus banyak duit. Malas itu ada di diri semua orang. Saya pun malas kadang-kadang, tapi saya bukan pemalas. Karena kalau pemalas itu ialah orang yang suka malas-malasan. Ya. Tapi menurut saya kita tidak berhak berkata seperti itu. Mau malas ke mereka di negara sendiri, tidak menyusahkan negara mana-mana. Ya. Nah, jadi kita harus lihat diri kita. Kalau kita ini mau dianggap baik, mau dianggap kita ini bagus, kita harus koreksi diri kita. Jangan selalu mengoreksi orang lain. Kita banyak orang rajin, hampir 1 juta jiwa orang rajin. Ya, yang datang ke Malaysia ini, tapi tak ada lapangan kerja di Indonesia. Jadi mau apa? Betul tak? Ketika kamu malas di negara orang, itu yang jadi masalah. Nah, tapi kalau malas di negara sendiri, itu tidak ada masalah, rumah-rumah dia. Nah, tapi bagi saya spekulasi seperti itu tetap tidak logik untuk diterima dengan akal sehat. Ya, dengar tuh, dengan akal sehat tidak bisa diterima. Ya. Karena mungkin individu terbabit yang mengatakan orang Malaysia malas itu dia ada memberikan tanggapan kepada individu yang dia tidak puas hati. Jadi hanya itu saja yang mampu dia cakap. Dia memukul rata semua orang. Betul tak? Jadi nasihat saya tak payahlah kita nak dengar benda-benda mengarut nih ya. Buang masa, betul tak? Kalau kita terus follow up, terus sakit hati, kita tak akan jadi apa. Betul tak? Malah kita akan jadi seperti dia juga. Menghujat mencari kesalahan. Nah, seperti itu. Baraya 10 tahun atau 12 tahun yang lalu UNICEF itu melaporkan bahwa di Indonesia 1/3 anak itu gak mau ngapa-ngapain, males hidup. Jadi anak di Indonesia itu 1/3-nya itu guling-guling, main HP,
nggak punya tujuan hidup, nggak tahu besok saya mau melakukan apa, tahun Ya, depan saya betul. melakukan apa, nggak punya target, nggak punya cita-cita, nggak punya pikiran. Dan kalaupun mau sekolah, ya sekolah aja, nggak kepikiran soal ranking, nggak kepikiran soal belajar sama apa nanti gimana dan sebagainya, nggak kepikiran apapun, hanya mengikuti rutinitas hidup saja. Jadi dia tuh hidup tapi nggak sadar bahwa dirinya hidup. Ya nggak gitu aja ya, rebahan gitu ya, nonton YouTube gitu dan lain sebagainya. Nah, kenapa anak-anak di Indonesia sepertiganya seperti itu? Kemudian ada beberapa psikolog yang menyebut bahwa apa yang membuat anak-anak kita masa depannya seperti itu adalah karena masa Suram. kecilnya depresi. Karena masa kecilnya depresi. Gila. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Bener sekali teman-teman. Yang mengatakan orang Malaysia pemalas, oke, orang Malaysia pemalas, tapi banyak duit. Mereka malas bekerja, tapi tidak malas mengaji pekerja daripada Indonesia teman-teman ya. Indonesia pemalas plus tidak punya duit, kan kebalik teman-teman ya. Oke lah, nggak apa-apa jadi pemalas tapi banyak duit. Justru yang harus kita ingat, pemalas dan tidak punya duit dan masa depannya suram. Itu anak muda zaman sekarang di Indonesia emang seperti itu. Gila pokoknya teman. Semuanya pemain gadget, pemain handphone, gaming, aduh, dan waktunya dibuang hanya itu aja teman. Mereka pemalas betul. Ya, semuanya bergantung kepada orang tua. Macam mana mau berubah hidupnya jika seperti itu teman-teman. Oke, saya tidak perlu banyak berkomentar. Dan itu sudah jelas membungkam pernyataan daripada misteri yang mengatakan orang Malaysia pemalas. Pemalas betul, tapi banyak uang mereka bisa ngaji TKI yang sedang bekerja di Indonesia. Gila. Oke teman-teman, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.